Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris IPA Angkatan 2020. Dosen pengampu Ibu Hani Miladia Maharani SSI MPD. Kami di sini perwakilan dari kelompok 2 akan mempraktikkan materi pesawat sederhana. Saya sendiri Ulfa Fitriani NIM 202 10 11 00 11. Saya Hilyatun Nadia Khairunisa NIM 2021 011 00013. Perkenalkan, nama saya Faidatul Nura NIM 205 10 11 00 11. Perkenalkan, nama saya Sofik Muhammad Effendi dengan NIM 2021 011 00010. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan apa pesawat sederhana itu. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau sasaran dari suatu gaya. Berdasarkan cara kerjanya, jenis pesawat sederhana ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, tuas atau pengukit. Yang kedua, bidang miring. Yang ketiga, katrol. Dan yang keempat, roda berporos. Tuas di sini terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Golongan pertama, contohnya seperti gunting, jungkat-jungkit, dan pemotong kuku. Gunting. Gunting ini merupakan salah satu contoh dari tuas golongan pertama, di mana pada tuas golongan pertama ini titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Titik tumpu yaitu tempat alat itu bertumpu, titik beban, titik tempat beban itu berada, titik kuasa, titik tempat gaya atau kuasa yang diberikan. Jenis tuas golongan kedua seperti gerobak, pemecah kemiri, dan pembuka tutup botol. Benda di samping saya ini merupakan gerobak dan merupakan jenis tuas golongan kedua, di mana pada jenis golongan kedua ini titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Titik kuasa, titik tempat gaya atau kuasa yang diberikan. Titik beban, titik tempat beban itu berada. Titik tumpu, titik tempat alat itu bertumpu. Pada tuas golongan ketiga, contohnya seperti penjepit makanan, pingset, dan jegregan. Seperti penjepit makanan, pada tuas golongan ketiga ini, titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang bidang miring. Bidang miring merupakan satu lintasan yang berbentuk miring dan membentuk sudut pada permukaan datarnya, seperti contoh. Ini merupakan salah satu contoh dari bidang miring atau tangga. Baik, di kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum fisika dasar mengenai katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana yang berbentuk roda yang bergerak berputar pada porosnya. Katrol sendiri biasanya digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Katrol sendiri dibagi menjadi ada beberapa, yaitu seperti katrol tetap, katrol berganda, katrol bebas, dan katrol majemuk. Untuk kali ini saya akan membahas atau melakukan praktikum mengenai katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang porosnya dipasang pada suatu tempat yang tetap, sehingga dalam penggunaan katrol tersebut porosnya tidak dapat berubah-ubah tempat, seperti contohnya pada sumur timba. Baik, langsung saja kita praktekkan. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan, yaitu
3 buah tutup botol, yang 2 yang berfungsi untuk katrol dan untuk timba, kemudian tutup parfum, kemudian 3 buah ballpoint bekas, 1 buah ember, lem, dan gunting. Kemudian pertama-tama kita beri lubang pada tutup botol untuk membuat katrol, dan kita potong tutup parfumnya, kemudian jadilah seperti ini. Kemudian langsung saja ballpoint sebagai penompang katrol dan tiang katrol kita lem di sini, bagian sini. Oke, baik saja, langsung kita praktekkan dengan menggunakan air. Kemudian kita coba mengangkat air pada sumur dengan katrol. Sehingga beban menjadi lebih ringan jika menggunakan katrol. Namun beda halnya jika kita menggunakan tangan saja, tidak menggunakan katrol. Maka beban akan terasa berat, sehingga kita kesulitan dalam mengangkat timba air. Baik, kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu dengan adanya katrol, ketika kita mengangkat timba air dari sumur, maka beban akan semakin ringan, sehingga mempermudah pekerjaan kita. Kemudian yang terakhir adalah roda berporos. Roda berporos merupakan roda yang dihubungkan dengan poros dan bisa berputar